Sahabat Tani, jumpa lagi dengan Michael David Channel. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai, dan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh pengurus dan anggota kelompok tani serentak PEK Desa Ranan Baru 2 Kecamatan Motolingan Barat dalam kegiatan penerapan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu pada tanaman cabai. Dan materi ini disampaikan oleh Bapak Oldi Kotambunan SPMSI selaku Kepala Laboratorium Pengendalian Hama dan Penyakit atau LPHP tumpahan dari Balai Perlindungan dan Pengujian Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Utara. Oleh sebab itu, selamat menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi sahabat tani yang belum subscribe channel ini, dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya dapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Semoga semua semakin sukses. Itu saja pertanyaannya, kira-kira boleh begini. Kira-kira kenapa ada virus? Betul? Iya. Kenapa virus itu ada kira-kira? Mungkin salah satu ya sobat rumput tuh gitu ya. DP tanaman. Apa hubungan antara rumput dan virus? Hubungan. Dan itu nih jawaban itu termasuk pas itu ada. Kau juga. Kenapa? Tapi apa hubungan antara rumput dan virus? Apa ada hubungan itu kira-kira? Atau ada jawaban lain kira-kira? Kenapa di situ ada virus? Dari mana itu virus? Kan bagus ini orang tahu tuh, supaya nanti ketika orang di kebun mau bertanam, orang udah tahu bagaimana menghindari supaya virus ini dia tidak bisa datang di tanaman kita. Ada yang bisa kira-kira? Kenapa di situ ada virus? Kalau orang ingat, dia masih umur berapa dia seorang virus? Masih baru begini kan? Baru pengamatan kedua mungkin kedua kan? Dia sudah pelia bahwa di situ ada virus. Berarti virus itu kira-kira dari mana? Bisa pertama dari bibit. Ya. Bisa saja dari pesemaian. Ya. Dan sekarang pesemaian itu virus itu dari mana sebelum di pesemaian? Bisa dari dia kalau benih, virus itu dia tinggal pada tanaman hidup. Kalau benih tidak, ya? Tidak berasal dari benih. Kalau benih memang kita pernah baca bahwa virus itu biasanya tidak terbawa benih. Karena virus ketika biji kan dia termasuk mati tanaman. Dalam kondisi tanaman mati. selesai kering. Jadi virus itu kemungkinan dia tidak terbawa benih, kecuali kentang. Kalau kentang kan orang panen dia umbi, dia hidup di dalam umbi kentang. Jadi virus pada kentang dia bisa terbawa umbi. Nah, kalau tidak terbawa benih dia kira-kira dari mana? waktu lalu teman biasanya dari angin, dibawa oleh angin. Dia kan di sini tuh terlalu bikin pesemayan. Jadi ini ada pesamaian, ini tidak. Jadi ini pesamaian di sini kan ada lingkungan lain terus ini. Nah, ada orang lihat tuh hari itu orang pernah temukan bahwa virus ini dia bisa hidup juga di gulma. Dan sama dia bilang tadi berasal dari rumput. Berarti kemungkinan dia ada ini tanaman rumput atau gulma yang kena virus, dia bisa terbawa ke sini. Tapi sebagian virus itu, sebagian besar virus dia pindah ke tanaman, dari tanaman sakit ke tanaman sehat, dia oleh serangga. Jadi dia bukan oleh gesekan atau sentuhan manusia ataupun angin ataupun hujan, dia bisa terbawa dari tanaman satu ke tanaman lain oleh serangga. Jadi ini ada serangga, serangga yang bawah.
Ini serangga yang bawah. Kalau virus ini biasanya kutu kebul. Kebul. Dia termasuk bilang pembawa penyakit, dia pembawa atau vektor atau pembawa. Nah, bagaimana kira-kira supaya orang punya tanaman ini aman? Berarti ini mesti ada tuh. Nah, berarti lingkungan mesti bersih. Kemudian ini orang bisa pakai jaring, pakai net, pakai kelambu, supaya serangga tidak bisa masuk. Serangga dia tidak masuk kalau orang pakai kelambu. Jadi setelah pindah tanam sini, DP virus dari sini terang pindah, dia akan kalau kena situ dia akan terbawa terus. Dan kalau di sini juga ada serangga vektor ini, dia dari sini dia pindah lagi. Jadi sebetulnya cara pengendalian memang kalau orang lihat dari awal kena cabukan. Apa sebab? Misalnya kita bilang tadi bahwa misalnya ini ada satu tanaman kena tuh, dalam satu lubang 2 tanaman. Biasanya satu nak kena tuh, satu nak kena, satu kena. Karena dia walaupun dia bersentuhan, dia nak mau terjangkit. Itu virus. Jadi dia cuma terjangkit lewat ini vektor atau pembawa. DP pembawa ini kutu kebul. Kutu kebul saya tahu tuh. Kutu putih. Sama dia kupu-kupu. Karena salah dengan apis tuh kan? Apis yang tadi itu pembawa. Dia biasanya juga dong termasuk serangga-serangga vektor atau pembawa penyakit. Nah, jadi itu terjawab ini apa nama? Virus. Jadi virus itu dari mana? Dia bisa dari rumah, dari lingkungan, ataupun di situ ada tanaman-tanaman tua yang terkena virus. Kemudian orang bikin pesemaian di dekat situ. Jadi virus dari sini bisa pindah di sini. Ya? Jadi persyaratan pertama untuk mau aman orang cabai, jangan bikin pesemaian di dekat-dekat ada tanaman tua. Kalaupun terpaksa harus pakai kelambu, supaya aman. Nah, kemudian kalau ini banyak, ini kutu kebul, karena dia sebagai vektor atau pembawa, kendalikan dia, semprot. Sebab walaupun ini ada tanaman cabai yang kena virus ini, tapi tidak ada ini, dia tidak bisa pindah tuh. Aman tuh perica. Jadi walaupun ini ada cabai yang kena penyakit satu tanaman misalnya, tapi tidak ada ini pembawa vektor ini atau vektor pembawa, aman tuh perica di sebelah. Dia tidak mau jangkit. Jadi ini usahakan tidak ada ini kutu kebul ataupun orang pagar orang tanaman cabai bibit. Kemudian apa lagi masalah ini? Dia biasa sampai di ujung kan. Jadi di penyebab keriting itu bisa trips, kemarin terang dia trips atau tungau. Jadi trips atau tungau. Nah sekarang trips itu dari mana kira-kira? Dia bisa ada di sini. Dia kan serangga sangat kecil sekali. Jadi di PB antara trips dan tungau. Kalau dia serangan tungau, serangan trips, DP daun biasa melengkung begini, melengkung ke bawah dia. Kalau serangan tungau dia melengkung ke atas. Kemudian tungau biasa sini coklat. Kalau turun dapat turun perica sampai DP bunga lagi coklat, hitam, itu tungau. Jadi trips dan tungau dia bisa serang bunga, bakal buah, dia bisa serang pucuk-pucuk tanaman. Nah kalau banyak itu berkeriting tuh daun, pasti tempat tanaman itu DP buah kurang sekali.
atau dia nak bertumbuh jadi besar lah. Karena apa? DP daun serusak tuh. Jadi kalau daun ini rusak, berarti tidak terjadi apa yang belum bilang apa? Fotosintesa. Jadi tidak terjadi fotosintesa, rusak DP daun. Kalau daun kan di tanaman itu sebagai tempat memasak makanan tuh. Jadi tanaman ini akar. Jadi orang taruh pupuk sini atau tanaman dia serap nutrisi, dia bawa ke daun dulu tuh. Di sini DP proses fotosintesa, ada DP kimia, tapi orang gampang-gampang juga. Jadi DP proses pemasakan di sini. Setelah itu dia menghasilkan apa? Karbohidrat. Dia sebarkan ke seluruh bagian tanaman untuk jadi tunas, jadi pembesaran batang, pemanjangan akar, sampai dia pembuahan. Itu akibat dari proses fotosintesa. Jadi dia serap, ini ada bulu-bulu akar, dia serap makanan bawa ke atas, kemudian dari sini dia kembalikan lagi ke seluruh bagian tanaman. Nah, kalau terang daun ini kurang atau kuning atau terserang penyakit, berarti DP proses fotosintesa itu tidak jadi. Jadi kalau DP proses fotosintesa tidak jadi, dia tidak akan bertumbuh tuh tanaman. Dia tidak akan berakar bagus, tidak akan membesar DP batang, kemudian tidak terjadi pembuahan. Jadi ini untuk semua tanaman terus mesti jaga apa? DP daun. Karena daun tanpa memasak. Kalau istilah orang tanpa masak. Jadi kalau misalnya daun ini kena bercak, ada tuh pernah lihat? Kena bercak, sampai trompet daun rica coba bercak begini, tunggu jadi menciri. Dia ciri DP daun kering, sampai kering tanaman. Karena DP proses itu tidak terjadi proses besar. Jadi proses fotosintesa ini banyak DP penyebab sehingga dia gagal. Bisa kena bercak, bisa kena hama, rupa tadi. Kalau kutu kebul, yang kutu putih itu biasa di bawah, dia serang dulu di bagian bawah daun sini kan. Kalau rica ini putih di bagian bawah, nah itu kutu kebul itu. Kalau kutu kebul itu pigi, di situ ada istilah jamur embun jelaga yang warna hitam, sejak buah hitam. Nah, itu sudah akibat dari di sana ada kutu kebul. Biasa di situ juga semua bivi karena zat gula yang dikeluarkan oleh kutu kebul. Kemudian dia menyebar. Itu semut itu ketika dia pilih situ dia menyebar tuh. Dia pilih semua bagian tanaman, dia bawa ini jamur ini. Sedangkan pohon besar sekali bisa jadi hitam. Tuh, ada pohon sursak, pernah lihat? Di situ kan banyak kutu kebul di sursak. Bisa jadi hitam tuh satu buah atau seluruh bagian daun jadi hitam. Karena itu adanya jamur, nama jamur apa tadi? Itu jamur itu yang baking sampai dia jadi hitam. Tapi di penyebab pertama ada kutu kebul situ. Nah, jadi begitu. Jadi untuk mau kendalikan supaya trompet tanaman cabai ini jangan sampai terjadi serangan keriting daun, itu perlu pengamatan. Pengamatan macam tadi di sini orang ibu nak bikin pengamatan baik-baik tadi. Kenapa? Di data ini tidak ada apis. Apis tuh tadi yang orang lihat. Itu kalau orang mau lihat di setiap, hampir di setiap tanaman, di situ ada. Di bawah daun. Di bawah daun itu ada apis. Soalnya kumpulan-kumpulan serang-serang kecil kan yang tadi kita lihat. Jadi fungsi pengamatan itu sebetulnya untuk melihat apa yang ada pada trompet tanaman. Jadi pengamatan bukan cuma berjalan begini. Mesti lihat ya, perlu buka DP, perlu ada kutu kebul stop. Kutu kebul kan terang ada lihat kalau cuma sepintas. Mesti lihat di bawah daun. Nah, terang temukan, baru situ terang bikin pengendalian. Bagi sahabat tani yang belum subscribe channel ini, dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari channel. Terima kasih, semoga kita semua